Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Friska Desilenius, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Negeri Padang. Di sini kita akan membahas berbagai topik menarik tentang kesehatan, psikologi, dan tumbuh kembang anak. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, tapi mungkin sering dianggap remeh, yaitu tentang stunting. Tapi tunggu dulu, bukan hanya soal tinggi badan loh, ternyata stunting juga berdampak besar pada psikologi perkembangan anak. Tahukah kamu, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan masih menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2020 sekitar 149,2 juta balita di seluruh dunia mengalami stunting yang setara dengan 22% dari total populasi balita. Dan di Indonesia, prevalensi stunting juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei Situs Gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 tercatat sebesar 21,6%. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan optimis target ini dapat tercapai melalui berbagai program intervensi gizi dan peningkatan akses layanan kesehatan. Selain itu, WHO telah menetapkan harapan untuk kesehatan global pada tahun 2025, termasuk pengendalian pandemi dan penurunan angka stunting dunia hingga 40%. Upaya kolaboratif antara pemerintahan, organisasi internasional, dan sektor swasta terus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting dengan fokus pada peningkatan asupan gizi, akses terhadap layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya nutrisi pada pertumbuhan anak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan informasi penting lainnya ya. Yuk kita jaga tumbuh kembang anak Indonesia bersama-sama. Jadi, apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Penyebab utama stunting itu ialah pertama, kekurangan gizi kronis. Asupan makanan yang tidak memadai menyebabkan anak tidak menerima jumlah nutrisi yang cukup, baik dalam kuantitas maupun kualitas, termasuk kekurangan protein, zat besi, zinc, vitamin A, dan lainnya. Yang kedua adalah praktik pemberian makanan yang salah, yaitu tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak bergizi, kurang higienis, atau diberikan pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan yang buruk. Paparan terhadap lingkungan yang tidak sehat seperti air minum yang tidak bersih dan kebiasaan buang air besar di sembarang tempat dapat menyebabkan infeksi berulang seperti diare, cacingan. Infeksi berulang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tumbuh kembang anak. Yang keempat, kurangnya akses layanan kesehatan. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap, pengobatan yang tidak tepat, atau akses ke layanan kesehatan dasar lebih rentan terkena infeksi yang memperparah kondisi stunting. Jadi, apa sih hubungan stunting dengan teori psikologi perkembangan anak? Stunting memiliki hubungan yang signifikan dengan psikologi perkembangan karena kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif, emosional, dan sosialnya. Yang pertama, perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan format operasional. Setiap tahap memerlukan stimulasi dan pengalaman yang cukup agar perkembangan kognitif lebih optimal. Nah, stunting sering dikaitkan dengan keterlambatan perkembangan otak. Kekurangan nutrisi kronis selama periode penting perkembangan otak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, dapat mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, dan daya ingat. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki skor IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting, yang dapat berdampak pada kemampuan akademik mereka di kemudian harinya. Yang kedua, perkembangan emosional dan perilaku oleh Sigmund Freud.
Menurut Freud, perkembangan emosional dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman anak-anak. Nah, stunting dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti kecemasan dan depresi akibat stres di lingkungan atau kurangnya dukungan sosial. Anak-anak yang stunting juga cenderung memiliki masalah perilaku seperti kesulitan mengendalikan emosi atau berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana caranya sih pencegahan stunting itu? Yang pertama, pembunuhan gizi ibu hamil dengan memberikan makanan yang kaya akan nutrisi, suplemen vitamin, dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan setelah 6 bulan pertama diberikan empasi yang bergizi sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang ketiga, akses air bersih dan sanitasi yang baik untuk mencegah infeksi dan penyakit. Mendorong perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Dan mengelola limbah dengan benar untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk melindungi dari penyakit infeksi. Yang kelima, edukasi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat dan pola asuh yang baik. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya stimulasi tumbuh kembang anak melalui bermain dan berinteraksi. Yang keenam, memberikan dukungan emosional kepada ibu hamil untuk mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dan bayi. Meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan anak melalui sentuhan, perhatian, dan komunikasi yang hangat. Yang ketujuh, mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak untuk memastikan mereka tumbuh sesuai dengan standar kesehatan. Jika ditemukan tanda-tanda kekurangan gizi, segera lakukan intervensi dengan bantuan tenaga medis atau ahli gizi ya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang stunting dan kaitannya dengan psikologi perkembangan. Seru banget kan? Ingat ya, mencegah stunting bukan cuma tentang memastikan anak tumbuh tinggi, tetapi juga agar mereka tumbuh sehat, pintar, dan bahagia. Jaga kesehatan dan jangan lupa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi perubahan besar untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.